kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya nih bun, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Dan pada episode kali ini bun, kami akan membahas mengenai asam urat jenis penyakit radang sendi. Nah buat bunda-bunda nih di rumah pasti ada yang sebagian pernah merasakan asam urat itu seperti apa. Dan pastinya nggak bakalan enak ya bun ya, karena asam urat juga tidak berbeda jauh nih dengan pegal-pegal. Dan banyak sebagian orang juga yang menyepelekan asam urat itu karena ya cuma pegal-pegal aja, tapi ternyata ini ada indikasi yang sangat berbahaya juga ya dok ya. Dan seperti biasa di sini saya tidak sendirian karena sudah ada dengan Dokter Tulus. Dokter Tulus, iya dok. Dan ini kan sebenarnya berbahaya juga kan dok ya untuk asam urat. Bahaya sekali ya Bahaya kalau sekali dianggap ya, remeh ya. Nah banyak juga kan soalnya bunda-bunda di rumah tuh yang anggap remeh juga dok. Dan tapi ya bunda-bunda, nah asam urat juga bisa menyerang siapa saja nih bun, baik tua, muda, perempuan ataupun laki-laki. Dan ya itu tadi kerap kali disepelekan. Ya. Dan untuk membahas lebih jauh nih dok, sebenarnya kalau dari dokter sendiri asam urat itu apa sih dok? Asam urat itu adalah inflamasi atau penyakit radang sendi yang disebabkan karena si kadar urat itu, asam urat itu sendiri, sehingga asam urat yang terlalu tinggi menyebabkan penumpukan atau kristalisasi di sendi yang menyebabkan sensasi nyeri atau radang sendi itu. Radang sendi. Nah kalau kita ngomongin sendi kan sebenarnya di dalam organ tubuh manusia sendi kan banyak nih dok. Oh banyak banget. Tidak hanya misalnya di kaki gitu Iya, kan. betul. Nah di mana-mana. Di bahu, panggul. Oh itu udah termasuk asam urat juga? Nah bedanya kalau asam urat ini dia menyerang sendi kecil. Oke. Jari-jari, kaki atau tangan begitu. Jadi kalau misalnya rasanya pegal itu bisa aja ya, misalnya yang saya merasakan di sendi-sendi tangan nih, bisa jadi itu juga bisa asam urat atau enggak dok? Dia biasanya karena dia menyerang sendi kecil itu kemungkinan besar dia asam urat. Tapi banyakan orang-orang yang nyeri lutut ataupun panggulnya kayak nyeri begitu itu udah dibilang oh ini asam urat. Udah langsung dicap asam urat ya. Betul, misalnya tuh kayak makanan yang hijau-hijau gitu, terus tiba-tiba kakinya sakit langsung bilang asam urat gitu. Ya, Itu benar nggak sih dok? Itu paradigma yang salah sebenarnya. Jadi Salah, kita ya? harus, di sini tugas kita berdua adalah untuk menekankan apa sih asam urat itu ya. Gitu. Jadi kita akan berbicara lanjut untuk masalah itu. Nah ini kan tadi kan kayak peradangan sendi-sendi, tapi sebenarnya awalnya dipicunya tuh karena apa sih dok? Pertama adalah pola hidup. Jadi pola hidup apabila kita konsumsi yang mengandung purin, yaitu misalnya dari daging-dagingan atau protein tinggi, itu nanti akan dipecah menjadi purin dan kemudian peran purin ini sendiri hasil akhirnya metabolisme itu adalah asam urat. Begitu. Nah, begitu dia meningkat melebihi nilai normal, nilai normalnya itu adalah 7 ya. Kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan 6,5. Kalau misalnya dia di atas terus, secara waktu yang lama, dia akan terjadi suatu kristalisasi. Nah, itulah yang kenapa pentingnya kita mengenali asam urat ini. Nah ini kenapa nih pentingnya nih dok? Kan kalau tadi dokter ngomong kenapa pentingnya harus mengenali asam urat. Nah kenapa penting dan seberapa penting sih kita sebagai yang punya tubuh dari organ-organ sendi dan segala macam ini, kenapa kita harus mengenali asam urat? Dan sebenarnya yang pertama kan mungkin kalau dari saya supaya bunda-bunda di rumah ini tidak menyepelekan antara pegal dan juga asam urat gitu. Yang pertama kan, benar kan? Nah terus kemudian dari dokter? Jadi gini, sebelum aku skip dulu ya. Kenapa pentingnya ya? Kita harus mengenali dulu asam urat itu apa dan ciri-cirinya apa. Jadi untuk asam urat itu, dia ciri-cirinya itu biasanya sendi kecil dan sangat jarang sekali untuk lutut, panggul ataupun bagian-bagian lain ya. Sehingga apabila kita terkena untuk nyeri, segera konsultasikan ke dokter. Dan di sini tugas saya adalah menjelaskan kepada bunda-bunda bahwa kalau misalnya nyeri sendi di bagian lutut ataupun panggul ataupun di bagian bahu, itu kecenderungan untuk mengalami radang sendi yang disebabkan oleh karena osteoartritis. Jadi beda asam urat yang menyebabkan radang sendi sama si osteoartritis ini. Osteoartritis biasanya disebabkan oleh karena cedera mekanik.
Oke. Misalnya pada orang dengan berat badan berlebih ataupun orang-orang yang aktivitas exercise-nya terlalu mengangkat beban berat terlalu sering, itu memiliki resiko untuk terjadi cedera mekanik. Dan pada akhirnya dia akan mengalami nyeri sendi, itu dibilang osteoartritis. Sedangkan asam urat murni karena kadar asam urat yang tinggi yang menyebabkan kristalisasi atau depot kristalnya itu tertumpuk di sela-sela sendi. Itulah yang menyebabkan nyeri sendi karena asam urat. Nah, baru kita membahas yang tadi pertanyaannya Mbak pada bunda-bunda, apa sih pentingnya kita asam urat? Jadi asam urat ini pentingnya adalah kalau kita menyepelekan, maka akan dia berkembang menjadi bentukan batu di saluran kencing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain batu yang terbentuk di saluran kencing, asam urat meningkat juga bisa menyebabkan gangguan gagal ginjal. Oke. Jadi itu bahayanya. Jadi awal mula gagal ginjal itu bisa disebabkan oleh adanya asam urat nih dok? Iya, asam urat berlebihan. Makanya sebenarnya penyakitnya sebenarnya bukan penyakit umum ya dok ya, Bukan tapi lebih kepada penyakit yang bahaya dan bahkan berbahaya sekali gitu. Kalau orang-orang apalagi pada umumnya menyepelekan nih adanya asam urat, cuma asam urat doang misalnya kan kayak gitu kan kebanyakan. Betul Nah, tapi kalau kita ngomongin faktor risiko penyebab tingginya, tadi yang dokter bilang yang kalau misalnya asam urat melebihi dari kadar normal, misalnya laki-laki 7 dan misalnya perempuan itu di 6 gitu, nanti dia akan membentuk kristal-kristal. Betul. Yang akan misalnya nantinya akan menyebabkan gagal ginjal seperti itu. Nah, tapi sebenarnya faktor pemicu tingginya asam urat ini itu dari mana nih dok? Yang paling banyak itu adalah dari gaya hidup untuk makanan ya, konsumsi. Kalau kita sering mengandung makanan yang mengandung purin tinggi seperti pada kerang, seafood, atau daging yang berserat merah kayak daging kambing, daging sapi, atau yang pada non muslim ke daging babi, itu dia mengandung purin yang sangat tinggi. Apabila kita konsumsi terus-terusan secara sering, maka terjadi akumulasi atau penumpukan si asam urat yang tidak bisa dimetabolisme lagi oleh tubuh. Nah, akibatnya terjadilah peningkatan asam urat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tidak bisa juga menyepelekan dari genetik. Oke. Nah, genetik ini yang paling menarik karena pada umumnya orang-orang yang di daerah Indonesia Timur itu memiliki genetik kecenderungan untuk peningkatan asam urat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena ternyata pada orang-orang yang terjadi gangguan metabolisme urat itu ternyata diturunkan juga ada. Sekalipun orang itu makannya sehat, tapi dia memiliki gangguan genetik tersebut, dia maka resiko terjadinya pembentukan kristal asam urat itu semakin meningkat. Terus yang ketiga, orang-orang yang dengan sering konsumsi alkohol. Banyak sekali itu terjadi penumpukan asam urat. Oh gitu dong. Iya. Betul. Nah, tapi sebenarnya saya pengen tahu nih, mungkin bunda-bunda di rumah juga sebagian juga bahkan banyak yang belum tahu sebenarnya zat purin itu penting nggak sih buat tubuh gitu? Sebenarnya penting. Kita membutuhkan purin itu untuk metabolisme tubuh kita. Tetapi kalau kadarnya berlebih itu justru tidak penting lagi, bahkan lebih bahaya jadi jatuhnya. Jadi bahaya ya dok Ya. ya zat purin. Nah, tapi berdasarkan misalnya bunda-bunda di rumah dan mungkin saya mewakili orang-orang yang ada di rumah gitu. Sebenarnya ada kaitannya nggak sih dok? Misalnya kalau asam urat juga memang tidak boleh nih, faktor penyebabnya adalah terlalu makan banyak sayur yang hijau-hijau gitu. Dan bahkan ya ketika terkena nggak boleh makan yang hijau-hijau gitu. Itu apa? Ada kaitan, sedangkan kan tadi penyebab awalnya itu adalah zat purin yang mana itu dari daging-dagingan kebanyakan. Nah itu gimana dok? Nah ini yang agak paradigma yang salah. Jadi kalau orang sudah makan asam urat itu banyak banget tulis untuk tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Akibatnya orang tersebut jadinya nggak makan apa-apa ya kalau dilarang semua ya. Betul. Untuk zat-zat yang seperti di sayur-sayuran itu justru lebih kecil loh dibandingkan di daging. Makanya saya kadang-kadang heran kenapa orang-orang ini dilarang untuk makan sayur-sayuran, padahal penelitiannya itu justru daging-dagingan yang justru lebih bahaya gitu. Nah jadi agak-agak keliru ya? Keliru gitu. Jadi serat itu dibutuhkan kita untuk pencernaan yang baik. Tapi kok dilarang gitu karena si asam urat ini. Akibatnya apa? Serat kita kurang, pencernaan kita terganggu ya, penyakit baru lagi yang muncul.
Soalnya kan yang kita ketahui banyak yang seperti itu, Dok. Iya, Bahkan kayak betul. dari makanan yang hijau-hijau, pokoknya yang hijau-hijau tuh apa namanya bisa menyebabkan Asam tingginya urat. asam urat yang sangat Iya, tinggi gitu. betul. Nah, terus kalau misalnya tadi kan banyak kan dari daging-dagingan. Nah, untuk yang mempunyai penyakit asam urat gitu, Dok. Nah, mereka mengganti daging-dagingannya tersebut dengan apa? Misalnya apakah dengan telur aja kan bosen misalnya kalau Dok kalau sama telur doang gitu ya. Dok, nah itu gimana tuh? Maksudnya untuk mengantisipasi tingginya asam urat. Oke, memang kita juga memerlukan protein ya. Protein sendiri misalnya kayak tahu atau tempe itu kan dari kedelai. Kedelai juga bisa memicu asam urat. Kalau kita larang lagi, salah lagi. Ataupun misalnya contoh apalagi ya, misalnya daging ayam, itu juga akhirnya juga kalau kita kebanyakan purin juga terbentuk. Kita nggak bisa melarang mereka, tapi kita diimbangi dengan pemberian obat-obatan. Tujuannya obat-obatan ini adalah untuk menekan terjadi pembentukan purin ini, gitu. Kalau kita larang semuanya, orang itu pasti akan jatuhnya jadi malnutrisi karena apa-apa dilarang, tapi konsumsinya diatur. Itu sih yang lebih benar. Konsumsinya diatur, diberikan medikamentosa, baru kita pantau untuk monitor. Iya, tuh ya Bun ya. Ternyata banyak yang salah Bun, dan jangan sampai keliru nih antara asam urat dengan osteoartritis atau rematik yang lain. Iya, ataupun rematik. Apalagi misalnya sebenarnya hampir semua makanan juga mengandung zat purin ya, Iya, Dok ya. betul banget. Cuma memang yang lebih berbahaya adalah makanan di daging-dagingan. Tapi kalau sebenarnya bunda-bunda dapat mengatur kadarnya, nah itu Ya. akan lebih baik ya. Betul sekali. Tapi ya ini Dok, karena kita mau break sebentar dan masih banyak pertanyaan saya selanjutnya, pokoknya tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Dokter Tulus. Iya Dok, nah tadi kan terkait dengan zat purin ini sebenarnya penting ya untuk tubuh. Tapi nyatanya kalau kelebihan itu sangat tidak baik dan bahkan bisa menyebabkan asam urat. Atau misalnya kemungkinannya kalau semakin tinggi asam uratnya itu bisa yang namanya gagal ginjal ya Dok ya. Nah, terkait dengan zat purin, mungkin masih banyak masyarakat mungkin yang pada awalnya ini bagaimana nih untuk menekan zat purin ini biar misalnya yang masuk ke kita itu sesuai dengan standarnya kasarnya. Misalnya yang perempuan ya tidak melebihi batas normal dari 6, nah mungkin yang laki-laki tidak melebihi batas normal dari 7. Nah itu kan agak susah kalau untuk orang awam khususnya yang masak asal masak gitu kan. Itu gimana nih Dok? Pada prinsipnya memang kalau bisa dihindari ya. Apalagi purin-purin yang di makanan ini yang sangat tinggi, contohnya jeroan itu atau daging-daging yang berserat merah ataupun seafood, kalau boleh dihindari. Karena pada beberapa orang sangat sensitif, makan sedikit aja dia biasanya langsung nyeri. Nah, kalau misalnya bisa dihindari itu lebih baik. Terus yang kedua, obat itu memang sangat penting, khususnya untuk obat-obat penekan zat purin ini. Ada beberapa obat seperti contohnya allopurinol, Penoxbustat, gitu-gitu ya. Nah itu adalah obat-obat untuk menekan si metabolisme asam urat. Nah cuma yang paling saya takuti dan saya khawatirkan apabila seseorang ini datang ke apotik tanpa melalui resep dokter dan orang tersebut minta obat asam urat, itu biasanya dikasih 3 jenis tuh Mbak. Pertama misalnya contoh meloxicam, peroxicam ataupun dexamethasone. Dan ketiganya ini itu bukan untuk menurunkan asam urat, tapi untuk painkillernya, menghilangkan nyerinya. Nah makanya orang-orang yang datang ke apotek ini secara sembarangan, artinya tanpa resep dokter ya, itu diberikan obat 3 jenis tapi 3-tiganya itu painkiller. Dan orang apabila misalnya minum obat itu langsung sehat pasti. Tapi ada bahayanya. Obat itu bersifat racun buat ginjal kita. Nah, jadi si asam urat sudah merusak ginjal, ditambah lagi obat yang untuk menghilangkan nyeri, tapi dia bersifat merusak ginjal juga, jadi double lah untuk merusak ginjal kita. Hati-hati, itu sih. Yang jelas sebenarnya kalau misalnya sudah merasakan asam urat itu nggak ada salahnya ya Dok langsung pergi ke rumah sakit, misalnya periksakan kepada dokter atau minimalnya
Memeriksa kadar urat ya. Pemeriksaan kadar urat misalnya sama dokter umum Iya. misalnya bagaimana ini apakah saya bisa ada edukasinya. indikasi asam urat. Tapi sebenarnya kan ini kan agak-agak nyaru nih dok ya, pegal-pegal yang tidak terlihat sebenarnya. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau ini adalah gejala asam urat gitu? Atau cuman pegal-pegal biasa gitu, misalnya karena aktivitas keseharian dan sebagainya gitu. Kalau berdasarkan untuk membedakannya dari gejala klinis yaitu lokasi yang tadi saya bilang, lokasinya itu biasanya kalau asam urat itu dia nyeri sendi kecil, terutama itu yang paling pertama kali kena itu biasanya sendi daerah tangan, baru kaki, fase lanjutnya baru siku. Sangat jarang sekali untuk terjadi di sendi besar seperti dengkul, panggul, punggung, pundak, itu sangat jarang. Tapi kita mengeneralisasikan atau membuat suatu kesimpulan kalau radang sendi itu udah pasti asam urat. Itu yang pertama ya dari lokasinya. Yang kedua riwayat. Nah karena ini bersifat diturunkan juga bisa. Riwayatnya itu apakah ada orang tuanya sebelum memiliki riwayat asam urat? Kalau punya berarti curiga ke arah sana. Yang ketiga dari lifestyle. Kalau lifestyle-nya lihat apakah dia sering untuk konsumsi untuk daging-dagingan ataupun alkohol, itu baru curiga ke arah sana. Tapi kalau dengan orang dengan obesitas, terus suka mengangkat beban berat, ataupun dia atletik, suka lari ataupun loncat-loncat main basket gitu, itu bukan asam urat, jatuhnya jadi cedera mekanik yang disebut dengan osteoartritis. Oke. Nah tapi kan kalau misalnya pegal-pegal gitu kan kita nggak bisa ngebedain gitu ya, misalnya untuk orang yang awam gitu ya, misalnya kayak ini sendi saya sakit nih, asam urat kan gitu ya. Ya berarti sebenarnya nggak ada salahnya ya seperti itu, langsung periksakan kepada dokter. Atau minimal sebenarnya kalau kayak medical check up gitu itu bisa terindikasi nggak sih kalau orang tersebut asam urat dengan tidak? Bisa. Jadi kalau misalnya check up itu kan penapisannya kita memeriksa kadar uratnya dulu dalam darahnya ya. Kalau kita memang mendapatkan kadar asam urat yang tinggi disertai adanya nyeri khas asam urat, itu bisa diketahui oleh seorang dokter gitu. Momen terakhir untuk terjadinya perjalanan klinisnya si asam urat ini terbentuk suatu kayak ibaratnya kayak bentuk tofi kalau dibilang kedokterannya ya. Dia kayak ada benjolan sedikit di jari-jari, di siku. Begitu benjolan ini pecah, dia kayak mengandung kapur. Nah, itu adalah asam urat itu. Nah, perjalanan klinisnya ujungnya itu setelah dia nyeri, dia terbentuk tofi itu. Tofus dibilangnya. Tapi ini bisa menyerang ke semua orang nggak sih dok? Misalnya rata-rata gitu, misalnya karena kan ini kan ya itu orang kan kadang tidak bisa membedakan antara yang mana yang pegal, yang mana yang asam urat gitu. Berarti bisa menyerang siapa aja dan semuanya bisa terkena asam urat. Semua terkena. Cuma paling banyak itu laki-laki. Kenapa laki-laki? Kenapa laki-laki? Pertama lifestyle. Laki-laki itu lebih banyak untuk makan daging-dagingan gitu ya. Apalagi laki-laki sering mengkonsumsi alkohol. Itu yang paling ya musuhnya asam urat ya, gitu. Tapi sebenarnya pegalnya kayak apa sih dok? Gitu. Saya juga kan masih nggak tahu nih saya punya asam urat. Maksudnya pegalnya itu kayak apa sih? Lebih ke nyeri. Pegal nyeri gitu. Nyeri sekali, bukan pegel. Dia itu digerakkan sedikit aja, langsung rasanya mau menangis. Begitu. Sangat nyeri. Tapi kalau misalnya nyerinya ini udah lewat, dia nyerinya itu sudah turun tapi dia terbentuk kayak benjolan itu yang tadi saya bilang. Gitu. Berarti nggak bisa dibiarinin juga ya? Nggak bisa. Tapi ini bisa nggak sih dok misalnya nih, kalau orang yang terkena asam urat, nah dia bisa secara tiba-tiba timbul gitu, tiba-tiba nyeri gitu, tiba-tiba hilang lagi. Jadi akhirnya ya udah menganggap hal itu biasa gitu. Itu bisa. Tapi kemudian ya bisa juga ya? Bisa. Perjalanan klinisnya itu dia bisa menghilang secara tiba-tiba tanpa diobati sekalipun ya. Tapi kalaupun dibiarkan, dia akan berulang lagi. Berulang, recurrent, dan terus akhirnya terjadi suatu penumpukan si purin itu yang menyebabkan gangguan di tempat yang lain, bukan di sendi ini doang. Gitu. Jadi begitu hilang, orang-orang udah menganggap enteng biasanya, menganggap remeh. Oh saya udah sembuh kok, bukan asam urat ini gitu kan. Tapi dia tidak menyadari di dalam tubuhnya itu terjadi perjalanan penyakit yang lain untuk asam uratnya. Pembentukan batu di saluran kencing, kerusakan ginjal gitu.
Jadi wajib waspada. Tapi kalau misalnya terkait dengan obat, ini kan tadi kan dokter bilang kalau misalnya di dokter gitu di tempat yang penyakit dalam itu biasanya memang itu bisa menekan tingginya dari urin tersebut. Tapi apakah asam urat ini bisa disembuhkan tidak sih dok? Bisa, kita bisa melakukan namanya kontrol supaya serendah mungkin. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya pembentukan itu kristal-kristal urat itu ya. Bisa disembuhkan. Ini penyakit yang bukan yang mematikan, bukan penyakit yang menular juga, tapi bisa kita sembuhkan. Bisa disembuhkan dengan kontrol yang tadi obat tadi ya? Obat-obat tadi, check up untuk kadar asam uratnya berapa, begitu. Nah, cuma kalau misalnya seseorang sudah mengalami gangguan ginjal, itu yang sudah tidak bisa disembuhkan. Berarti udah nyerang ke ginjal ya? Iya. Berarti bisa disebabkan awal mula gagal ginjal itu karena asam urat juga ya dok? Iya, sangat-sangat bisa. Makanya kita perlu waspadanya itu. Jangan anggap remeh dan juga jangan khawatir. Itu ini. Nah, tapi ada rekomen nggak sih dok misalnya untuk bunda-bunda di rumah atau misalnya masyarakat yang umumnya, termasuk saya juga gitu, misalnya untuk kita melakukan check up gitu kepada dokter, misalnya berapa kali dalam kurun waktu setahun kah, misalnya ada baiknya gimana sih dok gitu. Itu kan sebenarnya salah satu untuk kita juga tahu nih, Iya, betul. aware gitu terhadap kesehatan dan juga tubuh kita sendiri gitu. Tuh, kalau untuk orang yang belum terkena asam urat, kita bisa alangkah baiknya ya check up-nya itu per 6 bulan atau per setahun lah. Untuk meriksa kadar asam urat kita berapa, fungsi ginjal kita bagaimana gitu ya. Tapi khusus untuk orang-orang yang sudah terkena asam urat, itu perlu melakukan check up 3 bulan sekali untuk memeriksa si asam uratnya ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin balik lagi asam urat, apakah memang ini menyerangnya hanya sendi aja nih dok? Atau bisa menyerang ke yang lain? Ekstra artikular itu bisa. Ekstra Apa artikular itu nih ekstra artikular? di luar si jaringan sendi itu ya. Contohnya ginjal paling utama. Terus yang kedua saluran kencing, saluran kemih. Itu yang paling sering. Jadi si sodium urat ini begitu dia mengalir ke pembuluh darah dan disaring oleh ginjal, karena ginjal ini saringannya itu ada batasnya ya, sehingga dia kalau kadarnya meningkat terus dia akan terjadi bekuan di situ. Akhirnya rusak lah ginjal ini. Begitu bekuan ini lolos dari ginjal, dia akan menyebabkan suatu batu. Nah, makanya selain di sendi, ginjal dan saluran kemih juga itu bisa Itu kena. satu kesatuannya dok ya? Satu kesatuan. Misalnya kalau ada istilah orang sebutnya kencing batu itu dari situ Salah juga satunya dok? pembentuk asam urat, batu urat namanya. Waduh bun, jadi harus hati-hati ya bun ya. Ternyata kalau misalnya bunda-bunda terkena asam urat ini juga nggak sembarangan, harus benar-benar dicek dan juga cross check, apalagi yang udah kena. Tadi kata dokter juga harus periksakan kesehatan minimal dan juga maksimalnya adalah 3 bulan 3 sekali. bulan sekali. Pokoknya nggak ada tuntutan ya, supaya bunda-bunda juga sehat dan bagaimana bisa meminimalisir dari yang namanya gagal ginjal atau batu ginjal juga ya dok. Batu Atau ginjal. sebutnya kalau di kedokteran itu apa namanya? Batu saluran kemih. Iya, batu saluran kemih, karena itu udah bahaya banget dan itu sudah tidak bisa disembuhkan nih bunda-bunda. Nah, untuk selanjutnya mengenai misalnya efeknya dan juga dampaknya akan ada di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Dokter Tulus. Iya dok, nah tadi kan udah panjang lebar juga sih sebenarnya ya dok ya seputar dengan asam urat. Tapi kalau misalnya kita ngomongin misalnya ada di Indonesia ini kan banyak ya komplikasi, misalnya penyakit-penyakit tertentu, misalnya kayak kolesterol, diabetes nih. Apakah itu juga bisa memunculkan ada yang namanya asam urat juga kah? Nah, jadi Atau tidak nih? penting sekali pertanyaan yang Mbak tadi tanyakan ya. Iya. Jadi diabetes ataupun kolesterol ataupun penyakit metabolik lainnya dengan asam urat itu memang dia apa namanya ya? Dia tidak memiliki hubungan secara langsung, tapi dia memiliki efek. Kalau yang ini tidak dijaga, maka yang penyakit lain pasti akan buruk. Dan juga sebaliknya, diabetesnya makin tidak terkontrol, maka asam uratnya juga kan makin memburuk begitu. Jadi tidak memiliki hubungan secara langsung, tapi dia memiliki tidak langsungnya begitu. Kenapa begitu? Jadi begini, pada orang-orang dengan gangguan metabolik seperti diabetes ataupun kayak peningkatan kadar asam profil lipidnya, lemaknya,
itu dia akan memiliki kecenderungan tubuh itu memiliki kerusakan di daerah-daerah lain. Contohnya adalah ginjal ini sendiri. Sehingga untuk filtrasi si asam urat ini dia juga akan mengalami gangguan. Makanya dia tidak secara langsung tapi memiliki hubungan melalui jalur yang lain. Nah, sedangkan asam urat ini sendiri kalau dia lagi akut-akutnya lebih ke nyeri sendinya, terjadi proses suatu radang akut yang menyebabkan kadar gula itu biasanya akan meningkat karena respon inflamasi. Inflamasi di jaringan sendi itu sehingga tubuh mengalami suatu keadaan stres yang menyebabkan gula ini akan susah mau diatur. Jadi lebih baik kita mengontrol asam urat dan juga penyakit-penyakit penyerta lainnya. Itu sih yang lebih pentingnya. Oke, nah tapi kalau dokter sendiri kalau misalnya ada pasien yang asam urat ya langkah yang dokter lakukan itu seperti apa sih pengecekannya, Dok? Oke, terima kasih. Nah jadi gini, tergantung pasien itu datang ke saya pada saat nyeri atau tidak. Karena masing-masing terapinya itu akan berbeda. Kalau pada orang asam urat dengan nyeri, itu kita tekan dulu nyerinya. Hilangkan dulu nyerinya. Baru setelah nyerinya hilang, kita masuk ke penanganan yang tidak nyerinya. Yaitu dengan cara apa? Menekan si produksi asam urat. Gitu. Jadi satu, kita hilangkan nyerinya, begitu selesai, baru kita turunkan kadar asam uratnya. Oke, nah tapi kalau misalnya sudah terlambat nih, Dok, karena kan emang ini kan orang terkesannya asam urat biasa aja gitu kan, sudah keburu terlambat, tapi ternyata ketika nonton Persembahan untuk Bunda gitu, mereka misalnya jadi tahu gitu, Dok, oh ternyata ada indikasi nih, misalnya saya terkena asam urat. Nah, ketika misalnya ke dokter, nah itu bagaimana nih, Dok? Misalnya apakah memang itu masih bisa ditangani atau seperti apa? Khususnya misalnya memang asam uratnya sudah lumayan parah gitu. Karena kan asam urat yang saya tahu juga biasanya lama ya, Dok ya, gitu prosesnya gitu. Lama sekali. Apalagi kebanyakan dari gaya hidup ya Bunda-bunda. Balik lagi gaya hidupnya, makannya seperti apa nih gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sudah mengalami keterlambatan ya, Betul. akibat abai terhadap dirinya, itu kita memeriksa dulu apa sih yang terkena efeknya dari asam urat pada pasien ini ya. Mengingat orang-orang dengan asam urat ini pasti dia minum obat nyeri itu secara sembarangan, itu udah pasti. Nah, biasanya yang datang ke kita itu sudah ada komplikasi-komplikasi. Bukan dari komplikasi asam uratnya sendiri, melainkan komplikasi dari obat-obat yang diminum. Oh, jadi itu bisa menyebabkan komplikasi penyakit-penyakit yang lain gitu. Nah, obat-obat nyeri yang biasanya diminum oleh orang-orang asam urat itu biasanya merusak ginjal, bahkan menyebabkan perdarahan saluran cerna. Jadi kadang-kadang ada orang, kenapa dia kok anemia gitu, pas lagi ditanya bagaimana, oh dia ada nyeri ulu hati, oh dia ada BAB disertai dengan darah, atau dia ada muntah berwarna hitam. Itu adalah indikasi dari seseorang sudah mengalami kerusakan di saluran cernanya akibat si obat painkiller itu atau obat penahan nyeri itu. Nah, jadi kita harus mengevaluasi nih, ini orang datang ke saya, riwayatnya apa, udah minum obat apa aja, dan kita memeriksa secara keseluruhan baik dari laboratoriumnya, fungsi ginjalnya, dan bahkan kalau kita perlu kita USG. Oh, USG juga diperlukan? Kalau dia ada terindikasi terbentuk batu saluran kemih tadi. Gitu. Nah, jadi kita memeriksa secara pasien secara holistik. Itu kalau pasien-pasien yang datang ke kita terlambat ya. Betul. Dan kita harus mengedukasi. Contoh, seseorang sudah mengalami gangguan ginjal. Kita lihat dulu stadiumnya. Kalau sudah tahap akhir, udah susah. Kita harus edukasi untuk cuci darah, begitu. Jadi garis akhirnya si asam urat ini bisa seseorang harus cuci darah. Gitu. Jadi hati-hati untuk asam urat ini. Jadi ibaratnya sebenarnya bisa dikatakan juga kalau asam urat ini tidak ada komplikasi dengan yang lain-lain, tapi adalah penyebab untuk menuju ke penyakit yang lain. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, tapi kan tadi dokter juga sempat singgung juga nih, sebenarnya asam urat dengan rematik juga sebenarnya beda-beda tipis. Itu berkaitan dengan sendi juga. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Karena mungkin bunda-bunda di rumah juga mungkin masih nggak ngeh juga nih, apakah saya rematik kah ataukah sendi asam urat nih gitu. Nah, rematik itu sendiri itu istilah untuk orang awam ya, untuk memukul semua kelainan atau nyeri sendi itu disebutnya rematik. Tapi kalau dari kedokteran sendiri,
rematik itu di kita itu adalah rheumatoid arthritis. Artinya penyakit autoimun yang menyerang sendi. Nah, kalau penyakit rematik yang orang awam lainnya bilang itu bisa macam-macam. Bisa ke rheumatoid arthritis, bisa ke osteoartritis, bahkan bisa ke arah SLE. SLE itu apa tuh? SLE itu kayak systemic lupus erythematosus. Oke. Nah, penyakit lupus ini juga bisa menyerang sendi. Nah, makanya karena orang awam ini bilangnya, oh ini karena rematik, tapi tidak tahu penyebabnya, makanya kita harus mengkonsultasikan diri kita ke dokter untuk memastikan tipe yang manakah yang sedang dialami pasien tersebut. Tapi sebenarnya langkah awal yang dilakukan misalnya oleh pasien penderita asam urat seperti itu. Kalau misalnya kita misalnya tidak keburu langsung ke rumah sakit gitu, entah ada pekerjaan kah atau misalnya ada aktivitas di rumah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Karena kan kalau misalnya ke apotek tadi dokter bilang kita bisa dikasih obat painkiller gitu, yang mana itu penyebab dari gagal ginjal gitu. Iya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Sedangkan nyeri banget nih dok, apakah cuma istirahat saja kah atau bagaimana? Nah, memang kalau misalnya kita lagi dalam keadaan nyeri, pertama itu kita harus melihat apakah nyerinya itu disertai dengan pembengkakan jaringan sampai bengkak ataupun merah. Nah, itu kita wajib memberikan obat untuk penahan nyerinya yang aman. Misalnya dengan pemberian paracetamol, itu kan dia aman buat ginjal. Aman juga buat saluran cerna. Apabila paracetamol ini tidak bisa menahan lajunya nyerinya ini, maka kita bisa untuk loncat ke tahap selanjutnya, yaitu penggunaan ibuprofen atau penggunaan colchicine begitu. Itu untuk menurunkan nyerinya. Kalau memang tidak bisa hilang lagi, ya mau tidak mau kita pergi ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ini kan seputar dengan sendi dan segala macam, apalagi orang Indonesia di budaya timur nih, balik lagi di dok. Kita ini selalu dikit-dikit urut, dikit-dikit pegel-pegel, dipijit gitu. Nah ini gimana dok? Apakah boleh dipijit ketika lagi sakit seperti itu? Apalagi kan ini berhubungan dengan sendi, ibaratnya takut salah urat dan segala macam. Tapi kan banyak pengobatan alternatif masa kini yang katanya konon bisa menyembuhkan seperti itu. Nah itu gimana nih dok? Kalau menurut pandangan pribadi saya, untuk pada saat seseorang asam urat itu terjadi inflamasi akut ya, mengurut itu bukan suatu solusi. Jadi dia justru memperparah kerusakan cedera sendinya itu. Jadi saran saya pada saat nyeri ataupun pada saat dia memiliki riwayat asam urat, lebih baik jangan diurut. Semakin rusak sendi kita, maka dia akan terjadi pembentukan sendi yang beda. Entah dia akan lebih bengkok sedikit begitu. Itu yang cedera karena diurut-urut itu ya. Iya, apalagi kan zaman sekarang nih dok, misalnya istilahnya ikut-ikutan lah gitu, supaya misalnya lebih enakan lagi badannya. Apalagi ada mungkin beberapa orang yang kayaknya nggak enak nih kalau nggak dipijit gitu kan. Jadi dikit-dikit pijit daripada ke dokter gitu ya. Walaupun misalnya harganya murah ya bun ya, tapi bunda tuh harus ingat gitu. Kalau misalnya dari segi kedokteran itu sudah ada namanya risetnya, ada jurnalnya, dan sudah terbukti gitu dalam kurun beberapa waktu gitu ya. Ada penelitiannya juga dan segala macamnya, dibandingkan dengan alternatif yang mungkin masih saat ini juga masih dalam proses mungkin riset gitu ya, seperti itu ya, dan belum ada pembuktiannya, walaupun banyak juga sih sebenarnya katanya itu kan, tapi baru katanya ya dok ya. Tapi dokter sendiri kira-kira dari buat para pemirsa dan muda-muda di rumah terkait dengan pencegahan penyakit asam urat itu seperti apa dan bagaimana pengobatannya, silahkan dok. Pencegahannya pertama lifestyle ya, itu yang paling utama. Jadi gaya hidup kita untuk konsumsi serat-serat, kurangi untuk intake daging-dagingan yang berlebihan, jauhkan alkohol. Kalau pada orang-orang dengan berat badan berlebih atau istilahnya obesitas, turunkan berat badannya ke ideal, terus olahraga secara teratur, dan kalau sudah terkena asam urat, segera untuk rutin check up ke dokter. Supaya kita mencegah perburukan dari asam urat ini sendiri. Lalu kalau misalnya sudah terbentuk tofus atau tofi, ya yang benjolan di sendi-sendi itu ya, kita harus segera menurunkan si asam urat serendah mungkin. Niscaya benjolan tersebut akan hilang. Jadi saran saya, hidup sehat, kalaupun sudah kena, pergi konsultasi ke dokter.
Dan ingat ya bunda-bunda, tetap harus mengikuti anjuran dokter nih yang tadi ya, untuk mengubah lifestyle-nya semakin lebih baik lagi. Dan juga gaya hidupnya harus sehat, jauhi narkoba, jauhi seks bebas, jauhi alkohol, dan terutama makanannya juga harus dikontrol ya bun ya. Maka khususnya apa, daging-dagingan ya dok ya, yang mana daging-dagingan merah, daging kambing, aduh emang enak banget sih ya bun ya. Tapi kalau sesekali mah nggak apa-apa, asal jangan terus-terusan. Karena apa, nanti zat foodnya makin tinggi, terus nanti bunda-bunda terkena asam urat deh. Aduh, tapi nggak berasa dok, ternyata kita sudah di penghujung akhir acara dan banyak banget informasi menarik seputar dengan asam urat yang tadinya saya nggak tahu juga saya jadi tahu banget nih perihal perbedaan antara asam urat, rematik maupun tadi apa namanya istilahnya Rheumatoid arthritis atau SLE. Iya betul, wah ternyata banyak banget. Banyak. Jadi buat bunda-bunda di rumah pokoknya tetap saksikan persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Zara Masid bersama dengan Dokter Tulus. kami pamit undur diri, bye-bye.